buktikan dulu kalau dia memang benar. Dia pernah berjanji jika Pak Jokowi jadi presiden akan engklek dari Jogja ke Jakarta. Udah, itu buktikan dulu. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Itu dari situ sudah bisa kita melihat bagaimana omongan-omongan dia. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Mau diobok-obok, mau dibentur-benturkan, bahkan ada yang menyampaikan kita siap asah golok, asah celurit, asah pisau, apa-apaan ini negara apa ini? Qatiluhum, seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan, tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya bunuh Jokowi. Siap kita bunuh Jokowi. Kurang apa demokrasi ini di Indonesia ini Pak Jokowi selama ini? Diam, selalu diam. Tapi kan pendukungnya, rakyatnya kan tidak mungkin diam seperti itu. Kemarin di Jakarta saya mendengar dari teman-teman media bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang namanya pasukan bau tanah. Saya lebih senang menyebutnya pasukan bau tanah ya gitu. Menyampaikan itu pasukan bawah tanah, pasukan apa itu namanya? Bau tanah. Ya memang kita ini lahir dari tanah, hidup di tanah, makan dari tanah, tidak usah bersikap sombong. Nanti kalau dipanggil Bareskrim, ya datang dengan gentle, jangan hanya menyampaikan saya punya bukti. Ya nanti buktikan, dan proses di laporan itu ada proses. Ini bukti Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Kalau cawe-cawe dari dulu sudah ditapuk itu mulutnya. Bisa mengundurkan pesawat yang sudah jalan, kita pun diam. Tapi kalau mau mengusik persatuan dan kesatuan bangsa, anak-anak bangsa, kita tidak bisa tinggal diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini. Oke teman-teman, kali ini ada video menarik dari relawan Bapak Jokowi yang terlihat sangat-sangat emosional terhadap Amin Rais dan juga pastinya Roy Suryo. Ya, dalam konferensi pers mereka ingin Roy Suryo dan Amin Rais untuk diadili karena sudah menjelekkan nama presiden dan juga membuat pecah belah bangsa ini. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu videonya biar lebih enak kita mereview, meremake, karena ada pondasinya. Kita simak dulu video berikut ini. Ternyata kita punya presiden buta demokrasi, tidak mengerti prinsip-prinsip etika, moralitas, akhlak, dan ternyata menyimpan sebuah ambisi buta, tuli, dan pokok, yaitu mencoba membangun dinasti politik konyol dan sekaligus nepotisme ala kerajaan yang menghina kecerdasan bangsa Indonesia. Hidup sehat, dunia cerah, buku papa masuk Sudah siap belum teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semua yang saya hormati dari seluruh negeri, di sini saya menyampaikan press conference terkait kondisi saat ini, bahwasanya menjelang transisi pelantikan ini masih saja ada segelintir orang yang terus berusaha memprovokasi atau membuat narasi-narasi yang akan memecah belah anak-anak bangsa. Saya sampaikan di sini, jangan sekali-kali mengusik atau mengotak-atik atau mengetak-kotakkan anak-anak bangsa untuk kepentingan segelintir orang
dan untuk kepentingan mereka sendiri. Saya sampaikan bahwasanya si Profesor Amin Rais yang terus mengoceh itu suruh stop itu mengocehnya. Dia selalu memfitnah dari dulu. Sekarang kita tidak perlu banyak omong. Kalau orang banyak bohong, banyak omong itu tidak bagus. Profesor sudah profesor tapi terus membuat gaduh. Buktikan dulu kalau dia memang benar. Dia pernah berjanji jika Pak Jokowi jadi presiden akan engklek dari Jogja ke Jakarta. Udah, itu buktikan dulu. Itu dari situ sudah bisa kita melihat bagaimana omongan-omongan dia. Dan dia sering memfitnah terus itu, memfitnah, tidak ada bukti. Padahal Al-Quran jelas, al-fitnatu asyadu minal khotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau membunuh satu orang ya sudah satu orang yang terbunuh. Tapi kalau fitnah itu memecah belah anak bangsa. Ini yang tidak boleh, seperti ini yang harus kita garis bawahi. Masa transisi ini kita buat adem. Pasbata ini adalah pasukan yang sebetulnya tidak ingin tampil. Kita itu ada, tapi melihat kegaduhan seperti ini kita sebagai anak bangsa sangat resah. Mau diobok-obok, mau dibentur-benturkan, bahkan ada yang menyampaikan kita siap asah golok, asah celurit, asah pisau, apa-apaan ini negara apa ini, kurang apa demokrasi ini di Indonesia ini Pak Jokowi selama ini, diam, selalu diam. Tapi kan pendukungnya, rakyatnya kan tidak mungkin diam seperti itu. Terus saya menyampaikan juga kepada Roy Suryo, jangan merasa paling hebat menyampaikan itu pasukan bawah tanah, pasukan apa itu namanya, bawah tanah. Ya memang kita ini lahir dari tanah, hidup di tanah, makan dari tanah, tidak usah bersikap sombong. Nanti kalau dipanggil Bareskrim ya datang dengan gentle, jangan hanya menyampaikan saya punya bukti. Ya nanti buktikan, dan proses di laporan itu ada proses. Ini bukti Pak Jokowi tidak cawe-cawe. Kalau cawe-cawe dari dulu sudah ditapuk itu mulutnya. Jadi kita menyampaikan transisi ini harus kita jaga, transisi yang baik. Anak-anak bangsa ini sudah resah diadu-adu domba seperti ini. Kalau bicara apa itu yang ngajak ngasak golok seperti itu, mereka bicara kakeknya bisa memadamkan api ya saya diam, kita diam. Bisa bilang jari naik turun sehari 70 kali langit, kita diam. Bisa mengundurkan pesawat yang sudah jalan, kita pun diam. Tapi kalau mau mengusik persatuan dan kesatuan bangsa, anak-anak bangsa, kita tidak bisa tinggal diam. Saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya anak-anak muda, bersikaplah cerdas. Kita harus memakai akal dan pikiran yang jernih. Jangan mau diadu domba, jangan terus kita dijadikan bahan-bahan untuk kepentingan sekelompok orang yang tidak bisa move on daripada kekalahan. Kita ini harus bisa bersatu padu dalam masa transisi ini. Kita berharap rakyat Indonesia tetap tenang, tidak terpengaruh oleh provokasi. Dan saya sampaikan sekali lagi, ingat, Pasbata tidak akan tinggal diam. Kalau ada yang mau mengusik-usik daripada pemerintahan yang sah Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ke Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka, kita siap dan tidak perlu diperintah, kita akan yang menjadi garda depan untuk mengawal beliau. Mungkin hanya itu, teman-teman lain akan memberi statement.
silakan. Yang pasti saya ingatkan sekali lagi, Pasbata ini pasukan yang tidak ada bohir-bohirnya, yang tidak ada dibilang ada yang bohiri, ada yang biayai, tidak ada. Kita ini semua adalah benar-benar rakyat, anak bangsa yang punya tanggung jawab untuk membuat seluruh anak bangsa jadi tahu damai, aman, tentram, dan kita bekerja juga tenang, tidak mudah diprovokasi oleh segelintir orang. Amin Rais, karena dia sudah lansia, bisa dikatakan jumbo karena usia sudah tua. Banyak-banyaklah istighfar Mbah Amin Rais, karena jenengan sudah waktunya untuk beristirahat dengan penuh. Hanya itu yang saya sampaikan. Salam hormat buat Mbah Amin Rais. Oke rekan-rekan, saya sambung ya. Nama saya Sugeng Santoso. Oke, waktu tahun 98 kami sangat hormat sama beliau, menghargai. Tapi sekarang nuwun sewu, mas-mas dan mbak sekalian, tidak layak orang seusia beliau itu ngendikani mencela-mencele. Istilah Jawa itu koyok durno. Durno itu mintanya diapain itu kira-kira, mas-mas? Kemudian berikutnya untuk Mas Roy Suryo, kami pernah bareng pada suatu tempat dan kami sangat salut sama Mas Roy Suryo. Tapi dengan statementnya yang sekarang ini, yang pembuktiannya belum jelas, kami sangat kecewa. Kalau ingin kami hargai, kami hormati, kembalilah kalian ke jalan yang benar. Begitu juga dengan Mas Refri Harun. Sempat saya subscribe karena saya suka sama beliau waktu itu. Perjalanannya begitu saya ikuti, isi dari podcast-podcastnya itu selalu provokasi, selalu memecah belah anak bangsa. Untuk itu, warning untuk beliau-beliau yang termasuk juga senior kita, senior kami, Mbah Amin Rais. Kalau ingin dihargai, mohon kembali ke jalan yang benar, sehingga kami anak bangsa akan tetap menjaga nama baik beliau, nama baik senior-senior kami. Terima kasih. Ya, selamat siang. Jadi kita murni dari rakyat untuk siap mengawal transisi pemerintahan. Diperintahkan DPP kita sudah ya, ini semangat. Izin teman-temannya Danang Heri Subiantoro, dan kebetulan di sini saya sebagai ketua harian Pasbata Jawa Tengah. Isi kepala. Jadi yang bisa menyampaikan isi kepala itu tidak hanya Mas Roy Suryo, juga Pak Amin Rais. Beberapa waktu lalu kami di pinggir sungai sudah menyatakan jenenge nek cara Jawa ki mendesak Mabes Polri untuk segera tangkap Roy Suryo yang diindikasi memecah belah, memberikan atau melempar isu adu domba, dan itu sudah dilaporkan sama Sekjen Pasbata Pusat Haji Sri Kuntoro Budianto Notonegoro. Di dalam kesempatan ini sebetulnya kami mau ke Jakarta, sudah siap pasukan kita se-Jawa Tengah. Cuman karena melihat situasi dan kondisi, kita mengundang teman-teman media. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak, saya lihat tadi saya di ini tuh 42 media. Itu. Terima kasih sekali. Ini sebagai corong, penjenengan sebagai corong masyarakat, sebagai corong warga yang pengen negara ini tentrem, tidak diadu domba oleh sekelompok atau orang. Nek memang beliau punya kapasitas dan
kapabilitas untuk memimpin, tunjukkan. Ojo omong-omongnya nggon media. Media dibalas media, selesai. Tapi masyarakat kita tuh sekarang sudah nggak bodoh lagi, semuanya di media ini yang menjadikan gaduh. Jadi kami Pasbata Jawa Tengah memohon kepada Kabareskrim untuk segera menindaklanjuti laporan dari Pasbata Pusat pertama. Terus yang kedua, kami Pasbata Jokowi siap mengawal masa transisi ini dalam situasi yang kondusif, yang aman. Ojo ditabrak-tabraki antara anak bangsa kita. Ampun dibentur-benturkan dengan isu-isu yang sekiranya ini akan menjadi embrio pemecah belah bangsa. Kami wong desa, kula wong desa sing urip yang pinggir kali pengen tentrem. Pak Amin Rais, Mas Roy Suryo, hati-hati. Boleh berbicara, monggo silahkan. Kita atau kami tidak alergi kritik, tapi ojo kebablasan. Dan kami memohon kepada pemerintahan yang akan datang, sekiranya nanti hal-hal yang bisa menimbulkan atau embrio-embrio pemecah belah bangsa ini mohon diadakan pembinaan. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Terima kasih. Tujuan kita tidak lain hanya pengen negara ini tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah laporkan di Bareskrim, tinggal menunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Kalau ada panggilan ya kita berharap jadilah laki-laki yang gentle. Apa yang dia sampaikan ya harus kita dibuktikan. Untuk lain-lain kita sifatnya mengingatkan, jangan membuat gaduh, karena yang jelas-jelas membuat gaduh sekali itu adalah Suryo terkait itu apa itu, begitu Mas. Ya. Apakah ada tenggang waktu, diberi waktu untuk Bareskrim dalam waktu berapa kali berapa? Yang Bareskrim rasa akan punya timing sendiri. Amin Rais ini sebetulnya kita seluruh rakyat Indonesia sudah paham seperti apa ya. Oke, saya rasa cukup segitu dulu ya teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Apa pandangan kalian? Kolom komentar saya sudah buka. Mari kita sama-sama bertukar pikiran di kolom komentar. Ayo tinggalkan jejak buat teman-teman ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Jangan lupa bagikan video ini dan share video ini. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.